Untuk mengurangi beban pembayaran pajak, banyak orang yang melakukan strategi tax planning. Tax planning atau dalam bahasa Indonesia perencanaan pajak adalah suatu upaya untuk mengurangi dan meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara hingga sedikit mungkin. Nah, dengan begitu, apakah tax planning itu ilegal? Bagi sebuah perusahaan, pajak tentu merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih yang seharusnya diterima. Maka dari itu, sebisa mungkin perusahaan akan melakukan pengurangan beban tersebut melalui perencanaan pajak yang disusun secara sistematis dan strategis. Perencanaan pajak juga mencakup menghindari aktivitas yang mampu memicu risiko ketidakpatuhan perpajakan sehingga menimbulkan utang pajak yang tak terduga, seperti telat membayar pajak dan melaporkan pajak. Ada 3 tujuan tax planning. Yang pertama, memperkecil biaya pengeluaran untuk pajak sehingga lebih efisien. Yang kedua, memperhitungkan dan mempersiapkan pembayaran pajak agar sesuai dengan peraturan yang berlaku serta menghindari sanksi denda. Ketiga, mengontrol pembayaran pajak perusahaan agar jumlahnya tidak lebih dari yang seharusnya. Legalkah tax planning? Ya. Tax planning yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku adalah legal. Namun, tetap ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat melakukan tax planning agar tidak menyalahi atau melanggar aturan yang berlaku. Tujuan utama dari tax planning adalah menghemat pengeluaran untuk pajak negara. Namun, upaya penghematan yang legal adalah dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur oleh undang-undang atau loopholes. Dalam tax planning, tidak jauh dengan tax avoidance. Menurut ahli James Kessler, tax avoidance dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, penghindaran pajak yang diperbolehkan atau acceptable tax avoidance. Dengan karakteristik memiliki tujuan yang baik, bukan untuk menghindari pajak dan tidak melakukan transaksi palsu. Dan yang kedua, penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan atau unacceptable tax avoidance. Dengan karakteristik tidak memiliki tujuan baik untuk menghindari pajak dan menciptakan transaksi palsu. Yang tidak boleh dilakukan dalam tax planning, yaitu memalsukan bukti-bukti pajak, melanggar ketentuan hukum yang berlaku, dan memalsukan bon atau transaksi perusahaan. Jika melakukan hal tersebut, maka akan berisiko terkena sanksi atau denda, yang ujung-ujungnya perusahaan harus mengeluarkan biaya lebih dan segala perencanaan yang disusun pun sia-sia. Dalam praktiknya, tax planning dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang sistematis. Berikut adalah tahapan tax planning pada umumnya. Yang pertama, menganalisis semua informasi dan komponen pajak yang ada. Yang kedua, membuat satu atau lebih skema besaran pajak. Yang ketiga, menghitung beban pajak yang ditanggung seakurat mungkin. Yang keempat, melakukan evaluasi untuk melihat performa tax planning yang dilakukan. Yang kelima, mencari kelemahan lalu memperbaikinya. Dan yang keenam, memutakhirkan perencanaan pajak dengan berbagai pertimbangan di masa depan. Misalnya perubahan UU, perubahan kebijakan, dan prosedur sesuai negara. Jadi ingat ya, tax planning adalah perencanaan pajak, bukan tax avoidance atau penghindaran pajak. Agar tax planning yang kamu lakukan tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak berujung pada SP2DK atau pemeriksaan, kamu bisa menggunakan jasa tax planning dari MRB Finance. Konsultasikan tax planning untuk perusahaan kamu dengan klik link yang ada pada kolom deskripsi.